Sekarang kita akan belajar tentang Spring Boot Repository. Nah, untuk membuat repository, kita harus buat atau biasanya dibuat repository itu sebagai interface ya. Jadi kita buat public interface repositorinya, nama repositorinya. Ini dibuat interface supaya dapat diimplementasikan oleh Spring Data JPA. Nah, apa itu JPA? JPA itu adalah spesifikasi di Java untuk ORM ya, atau Object Relational Mapping. JPA ini kepanjangannya Jakarta Persistence API. Jadi sebelumnya disebutnya Java Persistence API. Tapi setelah Java itu dibeli sama Java dikasih ke Eclipse ya, awalnya dimiliki oleh Oracle, terus dikasih ke Eclipse supaya lebih berkembang jadi open source. Nah, Java itu diganti namanya jadi Jakarta. Nah, kenapa Jakarta? Karena bukan karena orang Jakarta yang buat, atau bukan juga karena mereka nemuinnya di kota Jakarta ya, tapi kalau kita baca-baca historinya, ini karena waktu mereka ngembangin Java itu mereka pakai room atau ruangan yang nama ruangannya itu Jakarta gitu. Biasanya di kantor-kantor cukup umum nama-nama ruang meetingnya kadang dikasih nama dengan nama-nama kota besar di dunia kayak Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura gitu ya, New Delhi, New York dan lain sebagainya. Nah, secara otomatis saat kita memasukkan dependensi JPA, Spring Boot akan menggunakan implementasi Hibernate gitu ya. Jadi itu relationnya. Nah, kita harus buat juga si user repository ini mengextend JPA repository, dan kita masukin generic parameter gitu. Generic parameternya eh, kita masukin entity class, nama kelas dari entity-nya, lalu kita masukin primary key data type. Jadi data type ini bisa berubah-ubah, makanya kita masukin sebagai generic parameter yang ditandai dengan tanda seperti ini, simbol kurang dari dan lebih dari ya. Karena generic parameter ini adalah parameter tipe data yang membuat kode bisa digunakan untuk banyak jenis data tanpa harus menulis ulang kode yang sama gitu ya. Jadi data type-nya bisa berubah-ubah. Kita nggak harus buat kelas yang baru ya kalau misalkan datanya berubah, tapi kita masukin sebagai parameter seperti itu. Nah, ini kurang lebih gambaran hubungan dari setiap layer di Spring Boot ya, dari client, dari front end, atau dari mobile app, atau dari web app. Ini akan masuk ke controller requestnya. Controller akan diolah sama service untuk bisnis prosesnya ya, untuk logiknya, bisnis logic, lalu masuk ke repository. Repository ini nanti connect dengan database melalui implementasi JPA ya. Untuk query atau untuk akses data, ini repository akan pakai JPA untuk query atau akses ke database. Nah, mapping dari objek ke table database itu pakai JPA juga dan connect ke model ya. Jadi kita udah buat model sebelumnya. Ini adalah untuk kayak strukturnya atau implementasinya atau formatnya buat kita masukin objek ke table database. Kita akan belajar juga beberapa annotation untuk JPA, yaitu add entity. Add entity ini untuk menandakan bahwa sebuah kelas adalah representasi tabel di database gitu ya. Jadi untuk menandakan kalau kelasnya itu jadi representasi tabel di database. Kalau add table ini digunakan untuk menentukan nama tabel secara manual. Jadi kalau kita nggak pakai add table ini bisa aja, tapi framework akan pakai nama kelasnya ya untuk nama tabel di database-nya. Add ID ini untuk menandakan field primary key gitu ya. Yang sudah kita buat sebelumnya, primary key-nya itu adalah username.
Nah, sekarang kita buat ya, saya buat package baru nih, namanya repository, dan kita buat kelas Java baru ya. Ini dibuat sebagai interface, namanya user repository. Oke. Di sini saya akan extend ya si interface user repository ini, extends JPA repository. Nah, nanti JPA ini kita harus masukin sebagai dependency. Nah, sekarang ini masih merah karena kita belum masukin dependensinya. Oke, kita masukin dulu deh dependensinya. Dependency ini kita ambil dari Maven repository ya. Jadi kita cari Spring Boot data JPA Maven dependency. Nah, kita ambil dari web ini, Maven repository. Kita pilih versionnya ya, Spring Boot starter data JPA. Ini udah include juga atau udah termasuk Hibernate-nya ya. Ketika kita masukin JPA ini udah termasuk Hibernate. Nah, kita pilih versinya yang mana aja ya, terserah. Tapi saya ambil yang nggak paling baru banget, tapi ambil yang usage-nya udah tinggi. Biasanya itu udah lebih stabil ya. Jadi saya pilih yang ini aja, 406. Lalu ke dependency, kita mau ambil yang Gradle ya. Sorry, di sini overview, kita scroll ke bawah, kita ambil yang Gradle. Nah, ini kita copy, kita masukin ke dependency build Gradle kita. Build Gradle kita ada di sini. Nah, kita paste aja di sini. Sebelumnya kita pernah juga masukin dependency Spring Boot started web ya. Kalau kita buat web atau REST API, kita perlu masukin implementasi atau dependency ini. Nah, ini perlu dimasukin untuk kita buat repository ya, yang extend JPA repository. Kita perlu dependency ini. Nah, ada satu lagi yang perlu kita masukin, yaitu namanya MySQL connector ya. Karena kita pakai MySQL database. Jadi kita perlu masukin dependensinya, MySQL connector Java Maven dependency. Oke. Sama, kita pilih dulu versionnya. Saya pilih oke, ini yang latest version juga, usage-nya udah banyak ya, harusnya udah cukup stabil. Kita pakai yang ini, scroll ke bawah, ambil Gradle dependensinya. Kita masukin ini ke build Gradle kita. Oke. Sudah, lalu kita coba balik lagi ke user repository. User model ini kita perlu ganti jadi nama entity-nya ya. Nama entity-nya adalah user model. Lalu primary key kita adalah si username ya. Jadi username itu primary key-nya, dan datanya adalah, tipe datanya adalah string gitu. Nah, ini cukup seperti ini, tapi kita perlu juga import di sini. Kita perlu import. Tadi kita udah masukin dependensinya. Nah, ini Eclipse ngasih suggestion-nya langsung ya, import JPA repository, karena kita extend si JPA repository ini gitu. Nah, ini masih merah ya, kayaknya si dependensinya tadi itu yang kita masukin belum ke detect ya. Jadi kita coba run dependensinya.
Oke, run dependensinya udah jalan. Jadi ini supaya bisa nge-load si dependensinya ya. Dan sekarang kita balik lagi ke user repository, udah nggak merah ya. Kalau teman-teman masih merah, bisa keluar dari projectnya terus masuk lagi supaya mendeteksi si dependensinya, karena ini baru pertama kali kita masukin dependensinya. Oke, nah setelah kita buat user repository ini, kita perlu inject ke user service ya. Nah, kita udah nggak perlu lagi map seperti ini karena kita akan simpen datanya di database gitu ya. Jadi ini bisa kita hapus, tapi kita masukin ini juga. Import ini kita udah nggak perlu karena kita udah nggak pakai ya. Nah, tapi kita perlu masukin di sini user repository. Jadi kita buat dependency injectionnya dari si user repository. Caranya seperti ini. Kita buat private final user repository. Kita buat objeknya di sini ya, dan kita inject seperti ini cara injectnya. Sama seperti waktu kita inject service ya ke model ya. Sebelumnya inject service ke controller, kita buat seperti ini. Itu sama konsepnya ya, dependency injection. Oke. Nah, di sini karena kita udah nggak pakai map lagi, semua yang user map ini jadi merah dan kita harus ganti dengan user repository gitu. Di sini kita mau pakai find by ID karena kita pakai primary key username ya. Waktu kita search itu kita pakai atau kita get gitu pakai username-nya ya. Terus di sini juga semua yang user map kita perlu ganti. Di sini saya kita bisa pakai dari user ya. User karena ini untuk add. Jadi kita dari user ini adalah dari payload. Jadi waktu kita add atau kita buat, kita pakai payload user model, namanya objeknya user. Dari user ini kita ambil set username-nya gitu. Set username-nya. Oke. Nah, nanti kita save ke user repository ya, si payload user ini. Nah, di sini masih set username ini merah karena kita belum buat setter dan getternya ya. Jadi nanti di model kita perlu buat setter dan getternya. Oke. Sekarang kita belum buat, tapi nanti kita akan buat di modelnya. Jadi biarin ini masih merah ya. Nah, terus untuk put juga sama, kita ganti ini. Kita bisa copy juga sebenarnya dari add user ya. Put ini untuk update ya, kurang lebih sama dengan add ya. Dengan kita set username, ambil dari payloadnya, dan kita save ke database. Ini untuk save nanti, save user repository-nya. Oke, untuk delete kita ganti juga user repository, dan kita delete-nya pakai ID, delete by ID itu ya, username. Oke. Kita perlu update juga user model kita ya. Nah, di sini kita mau kasih annotation, kita perlu kasih annotation add entity.
entity, dan kita mau pakai nama tabelnya berbeda ya, bukan nama kelasnya. Jadi kita pakai annotation table supaya kita bisa kasih nama yang berbeda dengan nama kelasnya. Tadi kita sebelumnya udah buat nama tabelnya itu users ya, users. Nah, kita kasih add table, name-nya user. Jadi ini akan di map, user model ini akan di map dengan table yang namanya users. Lalu ini kita masukin sebelum kelasnya ya, kita masukin di sini di bawah import sebelum deklarasi nama kelasnya. Kita buat seperti ini, dan kita perlu masukin juga primary key kita, yaitu user name ya. Kita buat ID di sini karena ini primary key, dan kita buat variabelnya private string username, karena kita akan simpen si username ini di database-nya ya. Nah, seperti itu. Yang lainnya sama, tapi kita perlu tambahin juga nih. Kita perlu tambahin juga username-nya di sini. String username. Terus kita isi si variabel username-nya ya dari parameter. Seperti ini teman-teman. Udah jadi ya. Dan kita perlu yang terakhir, kita perlu tambahin juga application properties-nya. Ini untuk mengkoneksikan kode kita ke database. Jadi kita perlu masukin di resources. Ini saya akan buat file baru yang namanya application.properties. Kita buat application properties, dan di sini kita masukin URL dari si MySQL kita ya. Ini dari Spring Data Source, titik URL. Kita pakai JDBC. Ini teman-teman ikutin aja ya. Ini cara masukin propertiesnya seperti ini, MySQL, dan database kita ini dari localhost, dari lokal ya. Portnya port default 3306. Nama DB-nya sebelumnya yang kita udah buat tuh springboot_db kayak gitu. Terus kita masukin juga username-nya. Username dari database kita pakai root ya. Lebih baik sebetulnya disarankannya buat username yang lain, jangan pakai root. Tapi untuk biar kita untuk belajar basic kita masih pakai root. Tapi untuk aplikasi realnya seharusnya kita nggak pakai langsung root, kita pakai username sendiri ya. Untuk production seperti itu ya, kita harus lebih secure dan harusnya buat username sendiri. Passwordnya yang sebelumnya kita buat adalah MySQL 123 ya. Kita masukin di sini. Terus kita masukin juga JPA Hibernate. Ini ikutin aja ya, ini untuk Hibernate-nya. Ini akan auto update. Terus
Ini untuk yang terakhir untuk format SQL. Oke. Nah, masukin parameter-parameter ini. Kalau udah, mari kita jalankan project kita. Nah, sekarang kalau kita jalankan mainnya ya, mainnya kita jalankan, kita dapat error ini nih. Error non-static method find by ID cannot be referenced from a static context written user repository find by ID username. Nah, ini karena kalau kita lihat di sini masih ada ditandain merah ya. Si set ini kita belum tambahin tadi di user modelnya gitu ya. Jadi kita perlu tambahin getter dan setternya di sini ya. Kita perlu tambahin public karena si username ini kita akan save di database sebagai primary key. So kita tambahin get username-nya, return username. Oke. Terus getternya kita tambahin juga. Sorry, ini getternya, setternya kita tambahin juga. Set username. String username ya. This username sama dengan username. Oke, coba kita jalankan lagi. Kita masih dapat error ini ya. Ini dari line 19 di sini. Nah, di sini kita ada satu kesalahan, yaitu ini ya. Jadi kita find by ID itu bukan dari kelasnya tapi dari objeknya. Jadi U-nya ini harus kecil gitu ya. Nah, ini baru harusnya oke. Coba kita run lagi. Communication link failure. Kalau teman-teman dapat error cannot connect to database atau connection timeout ke database, teman-teman bisa jalanin lagi image-nya. Jadi kita itu harus masukin hotspot-nya 3306 juga di sini. Ya, supaya di map dari hotspot lokal kita ke hotspotnya portnya Docker gitu ya. Sebelumnya kita kelewat nggak masukin hotspotnya di sini ya. Jadi kita map ke port yang sama, terus teman-teman bisa jalanin lagi. Sekarang udah running ya. Nah, kita coba di Postman. Kita post dulu karena database-nya masih kosong, belum ada datanya. Misalnya member ID 1 nih. Username-nya Chandra, misalnya dari Semarang, nama Chandra. Oke, kita send. Nah, 200 oke ya. Kalau kita cek ke database kita di container, kita jalanin ini select star from users. Nah, sekarang udah ada datanya nih. Chandra Semarang 0. Coba kita buat yang lain ya. Kita masukin dulu misalnya Andi, member ID 2 dari Bandung. Namanya misalnya Andi Rianto. Oke. Kita send. Oke, udah masuk juga. Sekarang balik lagi ke database-nya, select star lagi from users. Sekarang ada 2 datanya, Andi gitu ya. Misalnya kita mau update nih Chandra namanya tadi ya, yang Chandra tadi dari Semarang. Tapi kita mau update member ID 1 sama Chandranya, kita mau tambahin namanya misalnya jadi Chandra Budiman. Sorry. Kita mau update, jadi kita pakai put. Kita pakai put di sini ya.
kita pakai put update user Chandra. Coba ya, kita send. Oke, balik lagi ke Docker kita, select star from user. Nah, sekarang kita bisa lihat udah ke update Chandra jadi Chandra Budiman. Itu tadi buat update ya. Terus kalau kita mau delete misalnya ya, delete cukup pakai username-nya aja. Misalnya kita mau delete yang Andi, kita delete berhasil. Kalau kita balik lagi, select lagi start from users. Nah, tinggal satu yang Andi udah ke delete. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita udah buat repository kita, dan kita udah buat juga database-nya. Dari front end udah bisa connect ke database. Tadi kalau teman-teman ada masalah dengan koneksi ke database-nya, teman-teman bisa cek juga dari terminal ya. Dari terminal atau dari command prompt bisa cek docker ps. Nah, make sure atau pastikan kontainernya nyala dan kontainernya itu punya mapping seperti ini. 0000 mapping ke ini dari localhost ya ke portnya yang ada di Docker port database kita. Sebelumnya waktu kita ada masalah itu kita belum ada mapping ini. Mapping localhost ke portnya. So, teman-teman masukin waktu setup Docker desktop ya. Waktu set dari image-nya itu pastikan kita masukin hotspotnya di sini 3306. Jadi bisa terkoneksi ke database. Seperti itu teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di komen. Kalau teman-teman ada materi lain yang mau dibahas secara khusus di channel Belajar Coding bisa dikabarin juga ya. Boleh tulis di komen juga. Terima kasih teman-teman. See you in the next video. God bless you.